Di dalam sebuah kisah kuno yang berusia lebih dari 2700 tahun, manusia diceritakan bertemu dengan makhluk mengerikan bermata satu. Namanya Cyclops, sosok raksasa dengan satu mata di tengah wajahnya yang hidup tanpa aturan dan menjadi salah satu ancaman terbesar dalam perjalanan seorang pahlawan bernama Odysseus. Namun ada satu yang menarik, ribuan tahun kemudian, dalam tradisi Islam muncul gambaran tentang sosok yang juga memiliki ciri mata yang tidak sempurna, yaitu Dajjal. Apakah ini hanya sebuah kebetulan dari dua peradaban yang berbeda? Atau mungkin simbol mata satu telah muncul berulang kali dalam sejarah manusia karena memiliki makna yang jauh lebih dalam? Tentu tidak ada bukti bahwa Cyclops dan Dajjal memiliki hubungan langsung. Tetapi pertanyaannya tetap menarik. Mengapa manusia dari zaman ke zaman selalu menggambarkan sosok dengan kekuatan besar tetapi memiliki keterbatasan dalam melihat kebenaran? Untuk memahami hal itu, kita harus kembali ke sebuah karya kuno yang menjadi salah satu pondasi terbesar sastra dunia, The Odyssey. The Odyssey adalah karya sastra Yunani kuno yang secara tradisional dikaitkan dengan seorang penyair bernama Homer. Diperkirakan muncul sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Kisah ini menjadi salah satu cerita paling berpengaruh yang dibuat manusia. Cerita ini berlatar setelah perang antara Yunani dan Troya. Seorang raja bernama Odysseus ingin kembali ke tanah kelahirannya, Ithaka, untuk bertemu kembali dengan istrinya, Penelope, dan anaknya Telemachus. Namun perjalanan pulang yang seharusnya sederhana berubah menjadi perjalanan selama puluhan tahun penuh penderitaan. Karena di sepanjang jalan, Odysseus harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar lautan dan badai. Ia harus menghadapi ketakutan manusia itu sendiri. Salah satu bagian paling terkenal dalam The Odyssey adalah ketika Odysseus bertemu dengan Cyclops bernama Polyphemus. Ia adalah raksasa bermata satu yang tinggal di sebuah gua. Polyphemus bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga menjadi simbol dunia yang tidak memiliki aturan. Ketika anak buah Odysseus terjebak di dalam guanya, mereka tidak bisa melawan kekuatan Cyclops. Namun, Odysseus menggunakan sesuatu yang lebih kuat dari otot, yaitu akal. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Nobody. Ketika akhirnya ia berhasil melukai mata Cyclops dan melarikan diri, Polyphemus berteriak meminta bantuan. Tetapi ketika makhluk lain bertanya siapa yang menyerangnya, ia menjawab, Nobody. Sebuah permainan kata yang menyelamatkan hidup Odysseus. Tetapi Cyclops hanyalah satu bagian dari perjalanan panjangnya. Odysseus harus melewati banyak ujian. Ia menghadapi Siren, makhluk yang memiliki suara indah tetapi membawa kematian bagi siapapun yang mendengarnya. Ia menghadapi badai dan dewa laut Poseidon. Ia terjebak bersama Calypso selama bertahun-tahun. Ia bahkan melakukan perjalanan menuju dunia orang mati untuk mencari jawaban. Setiap tempat yang ia datangi bukan hanya menguji tubuhnya, tetapi menguji siapa dirinya sebenarnya. Jika kita melihat The Odyssey hanya sebagian cerita tentang monster dan dewa, mungkin kita kehilangan pesan terbesar yang tersembunyi di dalamnya. Karena sebenarnya monster terbesar dalam kisah ini bukan hanya Cyclops, tetapi kesombongan manusia. Odysseus adalah seorang yang sangat cerdas, namun kecerdasannya juga menjadi kelemahannya. Setelah mengalahkan Cyclops, ia tidak bisa menahan diri untuk memberitahu identitasnya. Akibatnya, ia mendapatkan kutukan dari Poseidon. Dan perjalanan pulangnya menjadi semakin panjang. Pesannya sangat dalam. Kadang, manusia tidak hancur karena kurang kemampuan, tetapi karena tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Cyclops dengan satu mata juga bisa dilihat sebagai simbol, bukan tentang makhluk nyata, tetapi tentang manusia yang hanya melihat satu sisi dunia. Manusia yang merasa sudah mengetahui seluruh kebenaran, padahal yang dilihat hanyalah sebagian kecil. Mungkin inilah alasan mengapa simbol mata satu muncul dalam banyak cerita manusia. Karena sejak dahulu manusia memahami satu hal. Cara kita melihat dunia menentukan bagaimana kita memahami dunia. Yang membuat The Odyssey tetap hidup selama ribuan tahun bukan hanya karena kisahnya tentang pahlawan, tetapi karena kisah ini sebenarnya adalah cermin kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki badai yang harus dilewati. Setiap manusia memiliki Cyclops yang harus dihadapi. Sesuatu yang menghalangi kita melihat dunia dengan lebih luas.
Dan mungkin perjalanan terbesar manusia bukanlah perjalanan menuju sesuatu. Dan mungkin perjalanan terbesar manusia bukanlah perjalanan menuju satu tempat, tetapi perjalanan untuk mengenal dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, Odysseus bukan hanya mencari jalan pulang ke Ithaka. Ia sedang mencari kembali siapa dirinya setelah kehilangan segalanya. Dan mungkin itu alasan mengapa kisah ini masih bertahan sampai hari ini. Karena ribuan tahun setelah Homer menulis di Odyssey, manusia masih melakukan perjalanan yang sama. Bukan melawan monster di luar sana, tetapi melawan kegelapan di dalam dirinya sendiri.